sini di Host Channel. Korupsi dan pemberantasannya di Indonesia ya. Seperti yang telah saya tugaskan ya ke Anda semua dari awal ya, kita melihat bahwa memang di tengah-tengah pergaulan internasional bahwa memang korupsi bukan hanya isu di negara kita ya, tapi juga karena memang ini adalah salah satu jenis ya extraordinary crime di mana memang dunia pun turut serta dalam hal menyelesaikan persoalan ini ya. Dan secara kelembagaan ya, setelah reformasi ini khususnya di Indonesia di kita telah memiliki lembaga ya yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga memang dijamin diatur ya dalam sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dan dari beberapa kejadian di Indonesia ya yang mungkin ini juga sering berulang gitu ya, korupsi yang menyangkut pejabat di Indonesia yang saya contohkan misalnya pada saat bulan puasa ya ada satu menteri maaf satu kepala daerah di Bogor ya yang terkena OTT dari KPK. Dan kalau melihat dari kasusnya sendiri kan di Bogor itu sebelumnya pun ya kakaknya itu juga mengalami nasib yang sama gitu ya. Bahkan di Jawa Barat itu sendiri beberapa kepala daerah ya, ada yang hat-trick ya dari bupati yang pertama, kedua, ketiga ya di Subang itu kalau tidak salah tiga bupati berturut-turut itu terkena OTT ya. Di Cianjur itu antara ayah dan anak gitu juga ya juga mengalami nasib yang sama ya. Di luar daerah misalnya di Jambi juga ya Jumi Zola itu orang tuanya kan dia mantan gubernur dan dia pun terpilih menjadi gubernur dan dia sendiri sebenarnya tersangkut kasus korupsi ya. Di Banten ya ada Ratu Atut, kemudian juga dengan saudaranya juga sama-sama ya pengusaha yang juga adik iparnya juga kepala daerah ya dari salah satu wali kota di daerah Banten juga mengalami kasus ya yang sama. Nah, melihat berbagai macam kejadian di situ, salah satu akar permasalahan di Indonesia ya, salah satu yang memang mengiringi ya, adanya peristiwa korupsi itu adalah karena kolusi ya atau nepotisme ya. Jadi KKN memang ini satu warisan ataupun penyakit yang sangat akut yang ada di Indonesia ya. Itu berbagai kasus yang memang sampai sekarang masih tetap berjalan ya. Nah, kemudian juga yang tak kalah heboh di beberapa ya bulan terakhir ini, saya pernah menugaskan Anda untuk melihat ya perkembangan kasus. Ternyata memang di tengah-tengah maraknya minyak goreng ya, mahalnya minyak goreng, ternyata ada permainan mafia gitu ya, dan ternyata orang yang terlibat adalah salah satu dirjen di Kementerian Perdagangan. Sayangnya yang menemukan ataupun yang mendapatkan informasi itu adalah bukan KPK tapi dari Kejaksaan Agung ya. Sampai saat ini kita masih mengawal ya, belum tahu bagaimana kelanjutannya. Yang jelas ya Menteri Perdagangan sebagai pihak yang harusnya paling bertanggung jawab ya, dari sisi penanganan harga yang sekarang diambil alih juga oleh Perdana Menteri Pak Luhut Panjaitan itu kasus penanganan mafia atau minyak goreng ya tersebut. Kita belum sempat mendengar lagi bagaimana perkembangan kasus dugaan mafia di kasus minyak goreng tersebut. Untuk KPK sendiri, ya, saya kira masih memperlihatkan ya. Tadi ada yang di jawaban Anda, di salah satu jawaban teman Anda di tugas, saya yang mengatakan memang KPK memerlukan ya, suatu perbaikan di bidang SDM ya, terus menjadi sikap ketegasan ya, agar
penanganan kasus-kasusnya itu lebih serius lagi ya, termasuk dalam memberikan hukumannya pun itu harusnya idealnya memberikan lagi efek jerak kepada para ya pelaku korupsi. Di sisi lain ya ada beberapa mungkin kritik juga ya kita terhadap KPK ya di tengah-tengah kasus yang cukup melibatkan para elit politik ya. Salah satu buronan yang sekarang belum tertangkap yaitu Harun Masiku. Ada pernyataan yang cukup kontroversial juga dari ketua KPK ya, malah menyuruh masyarakat untuk minta bantuan kepada masyarakat ya untuk menangkap Harun Masiku. Padahal kan sebenarnya yang bertugas menangkap adalah KPK itu sendiri ya, yang sudah jelas punya kemampuan, punya fasilitas ya, punya alat, punya segalanya lah karena dibiayai oleh negara untuk yang menangkap para koruptor. Yaitu teman-teman semua kurang lebih ya beberapa analisis kasus maupun tugas-tugas yang sudah masuk dan sudah Anda kerjakan semua. Di dalam akhir perkuliahan ini mungkin saya tidak begitu banyak berbicara ataupun tidak begitu banyak mengadakan pertemuan kalau dari sisi perkembangan kasus dan dari sisi informasi tiap hari ya di berbagai media pemberitaan memang korupsi ini menjadi isu hangat, isu yang sesungguhnya dapat Anda pelajari ya, ataupun dapat Anda temukan sendiri ya mengenai perkembangan maupun hal-hal yang menyangkut masalah korupsi ini. Namun ya yang perlu saya sampaikan di sini adalah terkait dengan bisa disebutlah poin-poin penting yang harus kita pahami bersama terkait dengan korupsi yang di awal pertemuan saya pernah mengatakan bahwa memang korupsi ini bagian dari penegakan hukum di Indonesia, terutama ya hukum pidana karena memang salah satu bentuk kejahatan korupsi itu. Ternyata kalau kita gali secara historis ya pemberantasan korupsi yang baru terdengar ya secara booming gitulah mungkin viral pasca reformasi ya. Ternyata dari sepanjang sejarah Republik Indonesia ya, itu telah beberapa kali memiliki aturan ya regulasi terkait dengan korupsi dalam beberapa delik ya aturan di Indonesia. Yang pertama adalah tentunya KUHP itu sendiri ya, KUHP ya atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memang kelemahan dari KUHP ini ya, yang sampai sekarang ya sedang direvisi dan belum selesai ya revisinya bahwa KUHP adalah pewarisan dari kolonialisme ataupun pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian selain KUHP ya juga selain KUHP juga ada peraturan pemerintah tentang korupsi juga nih tentang pemberantasan korupsi tahun 50 ya berarti di era pemerintahan Soekarno ya. Terus masih di era Soekarno juga tahun 60 ya, ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 60 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian tahun 71 ada Undang Nomor 3 tahun 71 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun ya di era tersebut apakah memang tidak ada korupsinya atau memang pemerintahannya mungkin tidak fokus ya menindak para pelaku korupsi sehingga baru di serius ya salah satu upaya efek dari perubahan politik di Indonesia yaitu reformasi ya. Tahun 98 ya muncul TAP MPR nomor 11 /MPR 98 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dari dan bebas korupsi dan nepotisme. Karena isu yang paling hangat di Orde Baru yang sekian lama berkuasa itu karena KKN gitu ya. Nah, imbas dari adanya TAP MPR tersebut kemudian diterjemahkan lagi ke dalam aturan yang di bawah TAP MPR, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan korupsi ya, atau ya tentang tindak pidana korupsi. Dan puncaknya tahun 2001 ya, juga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas aturan ya. Ini jadi junto kalau istilahnya itu, kalau dalam istilahnya ya. Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang sama ya, pemberantasan tindak pidana korupsi atau pemberantasan tipikor. Kemudian akibat konsekuensi dari adanya undang-undang tentang pemberantasan korupsi, ini yang berkaitan dengan penanganan dan kelembagaannya ya, tahun 2002 ini mulai dikenal ya lewat Undang-Undang Nomor 20 tahun Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ini, yang dasar hukum ya kenapa ada KPK itu kurang lebih runtutannya seperti itu. Nah, dalam KUHP itu sendiri yang walaupun diatur ya tentang masalah korupsi yang tak kalah ya mungkin penting ya, kalau kita hanya merujuk pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berarti korupsi itu hanyalah bagian kecil dari hukum ya, atau bagian dari hukum pidana, sama dengan perkara-perkara hukum yang lainnya. Sehingga memang kurang efektif gitu ya kalau jadikan ya isu korupsi ini hanyalah digunakan lewat hukum biasa ya. Terus tadi ya ada undang nomor atau PP tahu oleh PP pun ternyata tahun 50 juga ini di sini kita tidak terlihat gitu ya efektivitasnya, belum dianggap lah kita ini serius dalam hal penanganan korupsi di saat itu. Tapi paling tidak dalam peraturan tersebut ada 2 perbuatan yang dianggap korupsi, yaitu ini sebagai perbuatan pidana dan korupsi sebagai perbuatan lainnya. Ya kalau pidana kan perbuatan seseorang yang menyangkut ya kejahatan atau pelanggaran termasuk memperkaya diri. Sementara yang dimaksud dengan korupsi sebagai perbuatan bukan pidana, ini perbuatan karena melakukan perbuatan melawan hukum ya, atau memperkaya diri. Kemudian perbuatan seseorang yang karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam satu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Ini dalam undang-undang atau dalam PP tadi nomor 24 tahun 50. Terus ya sampai juga di sini dijelaskan masih sangat sederhana ya, tahun 60 dari nomor 24 tahun 60, kemudian juga Undang-Undang nomor 3 tahun 71. Nah, ini lebih berkembang lagi, ada ternyata memang di sini ada komisi juga ya di Undang-Undang tahun 71 itu, walaupun memang setelah adanya undang-undang yang baru tidak secara otomatis komisi tersebut juga tidak berlaku ya secara hukum. Nah, kita melihat di era reformasi ya, seiring dengan adanya tuntutan yang besar ya dari masyarakat, yaitu ya berantas KKN tentunya, kita dianggap ataupun ya disebut telah memiliki aturan yang lebih lengkap ataupun lebih lebih bagus ya dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Seiring banyaknya payung hukum yang banyak sekali memberikan arahan-arahan ya bagaimana bahayanya korupsi gitu ya, dan bagaimana konsekuensi kepada mereka yang terjerat kasus korupsi. Oke, ini ada yang gabung lagi.
Nah, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Secara khusus delik korupsi ini oleh para pembuat undang-undang ya, dengan berbagai literatur. Ini tahun Undang-Undang nomor 31 tahun 99 ya, Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi ya. Ada dalam pasal 15 Undang-Undang sesungguhnya bukanlah murni rumusan pembuat undang-undang, akan tetapi mengambil konsep sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Oh, ternyata memang undang-undang eh, tersebut ya bukan berarti membuat yang baru, tapi ini mengadopsi KUHP ataupun memasukkan pasal-pasal dalam KUHP ke dalam ya undang-undang yang baru itu. Sehingga delik korupsi yang diambil dari KUHP itu delik mana yang dapat kita bagi ya, ataupun ada dua delik dalam dua bagian maksudnya ya. Yang pertama delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP. Tadi yang disebut ada 15 atau ada pasal 15 ya. Artinya bahwa memang KUHP tidak lagi mengurus urusan korupsi kalau begitu ya. Kalau hanya kalau secara mutlak. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan delik mutlak dalam KUHP itu adalah diambil dari KUHP yang diadopsi secara menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Nah, itu ya kalau itu secara mutlak. Banyak sekali ini ada beberapa pasal. Tapi kurang lebih prinsip seperti itu. Ada juga delik yang korupsi yang ditarik dari KUHP tidak secara mutlak. Ini maksudnya syaratnya keadaan tertentu yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi diadopsi menjadi delik korupsi namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur dalam KUHP. Oke itu ya. Kemudian dengan adanya undang-undang yang lebih secara spesifik lagi berarti ya, baik itu dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 99 Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 ada beberapa pasal ini ya, yang disebut dengan delik korupsi. Pasal 2 Anda bisa dilihat saja. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan lain sebagainya lah. Itu kurang lebih seperti itu. Dipidana paling lama 20 tahun dan didenda paling sedikit 200 miliar. Maaf 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam hal ini tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan keadaan tertentu dapat dijatuhkan hukuman mati. Nah, ini dalam pasal 2 ini kalau kita melihat ternyata memang korupsi ini melihat dari perubahan aturan ini dalam undang-undang ini disebut kategorinya extraordinary crime ya atau kejahatan luar biasa. Dalam keadaan tertentu, salah satunya ya ini yang disebut keadaan tertentu itu jika yang dikorupsinya adalah bencana ya. Sebenarnya kalau melihat aturan ini gitu ya, kasus yang kemarin menimpa salah satu menteri sosial ya, Mensos yang mengkorupsi uang ya bantuan sosial untuk corona itu untuk COVID itu sebenarnya bisa kena hukuman mati gitu. Tapi ya kita kan tidak tahu ya apakah karena memang yang bersangkutan berasal dari partai penguasa atau bagaimana kita tidak bisa berasumsi. Yang jelas ya KPK akhirnya memvonis ya, tidak memuaskan semua pihak. Itu delik ya, delik itu ya semacam apa ya sangkaan ataupun ya atau pasal kena kena pasal berapa kalau seperti itulah ya yang menyangkut ini sangat banyak lah kalau diuraikan semuanya karena ini bukan mata kuliah hukum ya. Yang jelas kurang lebih seperti itu ya masalah delik yang sekarang diatur oleh undang-undang yang terbaru berarti ya. Jadi
dipisahkan sebagai bukti bahwa korupsi ini adalah bagian dari tindakan pidana yang secara spesifik memiliki ranah tersendiri, yaitu ya undang-undang korupsi. Nah, selain korupsi yang biasa yang tadi disebutkan di atas, ini yang tak kalah penting juga yang disebut dengan korupsi juga ada istilah yang juga sering saya singgung di awal-awal pertemuan, yaitu tentang gratifikasi. Nah, dalam undang-undang tersebut ya, jadi gratifikasi ini ya, dikatakan bahwa pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, ya, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Dan melihat dari isinya tersebut, pada prinsipnya ya gratifikasi ini ya bisa disebut dengan penyuapan gitu ya, kalau dikategorikan atau menurut undang-undang yang tersebut ya, atau yang bersangkutan. Nah ini tentang dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 ini ternyata banyak gitu ya yang disebut dengan apa, boleh Anda lihat ya. Nah, yang dimaksud dengan ini hati-hati nih ya, profesi-profesi yang dapat masuk ke dalam, di sini ada profesi, ada tindakan, ada keterangan ya. Pegawai negeri, hati-hati kalau kita nanti ataupun Anda ataupun saudara orang tua lah yang menjadi pegawai negeri ya. Jika tindakan menyuap, memberi hadiah, menerima suap, menerima hadiah, ya, menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, ya, memasukkan buku, merusak bukti, membiarkan orang lain, membantu orang lain memeras, menyerobot tanah negara, turut serta dalam pengadaan yang diurusnya, menerima gratifikasi dan sebagainya ya. Banyak. Plus pemborong ya, ini juga nih. Kalau punya saudara ya, punya kebun ini juga profesi yang rawan ya akan terkena kasus korupsi ya, pemborong, ya, pembuat curang ya. Pengawas proyek, rekanan, nah, termasuk TNI, Polri ya, pengawas rekanan, penerima barang, siapa saja ya yang merintangi tersangka. Jadi sebenarnya ya hampir semua profesi ya. Ini dapat di atau terkena saksi itu, kalau saya kira banyak lah. Nah, ada 30 perbuatan. Tapi dari 30 tersebut di sini ada ya, 30 jenis tindakan pidana korupsi ya. Kalau dikelompokkan ada 7 kelompok, yaitu merugikan keuangan negara, penyuapan, pemerasan, ya, penggelapan dalam jabatan, ya, perbuatan curang, ya, gratifikasi, dan benturan dalam jabatan. Ya. Itu berbagai tindakan pidana. Nah, sementara tadi gratifikasi ya, salah satu bentuk dari jenis korupsi. Ini yang saya sering katakan orang tidak menyadari ya, merasa wajar-wajar saja kalau menerima hadiah atau gratifikasi ya. Ada beberapa. Nah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
Berikutnya 8 praktek gratifikasi yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 8, ini hati-hati ya. Pertama adalah pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya. Kan sekarang sudah dilarang ya. Kalau dulu di awal-awal hal yang dianggap wajar kalau memberikan parsel. Namun dua besar banyak tidak 800 gramnya. Biasanya gede ya. Awalnya banyak ya. Nah, ya beberapa opat. Sampai opat yang umur. Nanti sih dia pindah. Kemudian selain yang kedua ya dia hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat atau rekan kantor pejabat tersebut. Jadi kalau Anda nanti menikah ataupun melakukan hajatan terus mengundang pejabat ya, jangan harap kalau pejabat itu akan menerima amplop besar ya, karena tidak boleh. Atau Anda memberikan apa sih ya hadiah sumbangan pada saat pesta ya gitu ya. Karena ada batasannya. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarga untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma. Ya, kemarin kalau tidak salah ya ada temuan salah satu komisioner KPK yang mendapatkan tiket gratis di Mandalika pada saat GIFI. Itu pun sebenarnya tidak boleh ya, tapi nggak tahu KPK-nya sekarang aneh-aneh ya perilakunya. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan, pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat. Hati-hati ya, punya Anda pengusaha terus punya rekan ataupun teman pejabat itu hati-hati karena memang risikonya akan terkena gratifikasi. Pemberian hadiah ulang tahun atau cara-cara pribadi lainnya dari rekanan, pemberian hadiah souvenir kepada pejabat atau saat kunjungan kerja, dan pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu. Ini yang sering saya contohkan ya. Tiba-tiba proyek goal karena merasa dibantu oleh pejabat, tidak boleh ya dikasih karena pejabat sudah ada gajinya, sudah tunjangannya gitu ya. Makanya harus bersih, harus ada didukung oleh good and clean government ya. Ini yang kalau memang ingin benar-benar terbebas dari korupsi ya. Selain tindakan pidana yang disebutkan dan gratifikasi ya, yang kedua yang banyak dibicarakan ini perkembangan korupsi yang tak kalah penting yang juga sering Anda temukan adalah TPPU. Jadi, kurang lebih pernah mendengar nggak TPPU? Bukan tempat pemakaman umum ya. Apa coba? Izin menjawab, tindak pidana pencucian uang, Pak. Nah ini ya, kopi ya. Ya ini juga sering ditemukan ya. Jadi perbuatan ini adalah akal-akalan para koruptor ya. Setelah hasil korupsi itu kalau dikumpulkan dalam bentuk uang kan orang akan curiga gitu kan. Tapi kan sehebat-hebat apapun orang berbuat curang gitu kan, pada akhirnya akan ketahuan juga ya. Nah ini sebagai pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya. Ya, ini luar biasa ini ya. Karena memang uang hasil korupsi itu dapat dicuci itu bukan dicuci uangnya tapi dipakai segala rupa ya, dibelikan lah, dibelanjakan seperti itu. Kayak bisnis, dipakai beli tanah, dibeli rumah dan lain sebagainya. Ini juga yang tak kalah bahaya karena ini terus berkembang ya. Jadi para penjahat atau para koruptor itu selalu mencari cara gitu ya untuk menikmati hasil kekayaannya ya, dalam berbagai bentuk gitu ya. Dan ini pun sudah ada ya. Bahkan kalau ini terbukti nanti ya para koruptor itu selain kena kasus ya korupsi juga akan dikenakan pasal berlapis gitu ya. Akan terkena juga tindakan pidana pencucian uang di luar germa uangnya sudah hasil korupsi ya. Hasil korupsinya pun dijadikan ya dicuci uangnya, jadi pakai disalahgunakan lagi gitu.
Makanya jangan heran kalau yang apes tuh ya, para koruptor itu banyak yang terkena pasal berlapis ya, ataupun divonis dengan waktu yang begitu banyak ya. Itu ya masalah yang tak kalah penting, istilah-istilah dalam korupsi yang terus berkembang. Selain lain, silakan Anda pelajari, banyak contoh lah kasus para pejabat yang memiliki banyak aset gitu kan. Itu kan diduga tindak pidana pencucian uang. Yang berikutnya juga istilah lain yang sering muncul dalam isu-isu korupsi adalah obstruction of justice. Ini adalah tindakan yang bertujuan menghalang-halangi proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses tersebut selesai. Tindakan tersebut berupa intervensi dan segala bentuknya. Makanya kalau kita lihat gitu ya, kenapa sih pada akhirnya ya para pejabat yang terkena kasus korupsi, termasuk saudaranya, termasuk ya mungkin rekanannya, pada saat seseorang terkena kasus korupsi kok dijauhkan gitu kan, atau tidak membela gitu kan. Salah satu faktor utamanya ya, walaupun punya kekuasaan misalnya, karena kalau menghalang-halangi upaya proses hukum ya, maka akan terkena apa yang disebut dengan obstruction of justice tadi ya. Jadi menghalang-halangi perbuatan ataupun proses hukuman ya. Nah, ada 3 unsur yang harus dipenuhi ya dari perbuatan ini. Yang pertama, tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum. Yang kedua, pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya. Dan yang ketiga, pelaku melakukan atau mencoba tindakan yang menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses hukum administrasi. Yang berikutnya juga ini yang sering ditemukan dalam proses hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, ya, yaitu whistleblower dan justice kolaborator. Whistleblower adalah seseorang yang bersedia mengungkapkan fakta kepada publik penegak hukum atas sebuah skandal kejahatan yang terjadi di lingkungan di mana dia berada. Namun dia tidak terlibat dalam tindakan pidana tersebut. Dia hanya berada di lingkungan tersebut sehingga dia tidak dikenai hukuman. Nah, ini juga kalau Anda punya temuan yang apa sih semacam bukan saksi kunci, tapi di atas saksi kunci yang mungkin yang membongkar, tapi ini kan dirahasiakan biasanya. Beda dengan yang kedua ya, yaitu justice kolaborator. Biasanya kalau negatifnya dari kasus justice kolaborator, mungkin Anda pernah mendengar seseorang koruptor yang cukup fenomenal namanya Najarudin ya. Nah, dia itu sekarang udah bebas kalau tidak salah ya. Karena mengajukan justice kolaborator dan disetujui. Nah, apa sih justice kolaborator itu? Seseorang yang menjadi salah satu dari pelaku tindak pidana mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar mengembalikan aset-aset dari tindak pidana tersebut ya, dan mendapatkan keringanan hukuman ya. Tapi juga ini banyak syaratnya ya untuk menjadi justice kolaborator itu. Salah satunya tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius atau terorganisir, ya termasuk kayak korupsi, pelanggaran HAM dan sebagainya.
narkoba, terorisme, TPU, trafficking, kehutanan, sebagainya. Tapi ini ya salah satu bagian dari jenis hukuman umum sebenarnya ya. Tapi berlaku juga bagi korupsi, bagi koruptor maksudnya, yang ingin menjadi justice kolaborator. Keterangan yang diberikan signifikan ya, jadi nggak ngasal. Orang yang berstatus justice kolaborator bukanlah pelaku utama. Dia mengakui perbuatannya, tadi sudah. Jaksa atau JPU dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan. Penyidik penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif. Ini yang pernah menggerogoti pemerintahan Pak SBY ya. Ketika Nazarudin menjadi bendahara Partai Demokrat, dan dengan justice kolaborator itu ternyata memang banyak yang menyeret beberapa nama penting ya. Salah satu ketua umumnya Anas Urbaningrum, terus juga ketua partai Menteri Olahraga Menpora saat itu Bapak Andi Marangeng. Itu kasus-kasus yang dulu ya, yang sempat heboh di era pemerintahan Pak SBY. Dan juga artis yang kemarin bebas ya, Angelina Sondakh. Itu juga salah satu ya semacam itulah, ada sosok yang berani ya, ataupun ya sama-sama koruptor sebenarnya, tapi kalau dikabulkan oleh penegak hukum yang lainnya, oleh jaksa, maka dapat oleh jaksa itu dapat menjadi justice kolaborator. Ini kalau sabar pungli ini mah tamah-tamahan lah, ini mungkin sering mendengar istilah-istilah lain dalam nah yang lainnya ya, ternyata memang ini hal-hal yang harus kita pahami ya benar, harus kita renungi bersama bahwa korupsi ini yang banyak terjadi, yang mungkin juga belum terusut, adalah yang berkaitan dengan pelayanan publik. Khususnya kalau yang menyangkut kepala daerah, karena kebanyakan kepala daerah yang terkena kasus korupsi ini. Nah, bagaimana supaya pelayanan publik ya, yang memang ini yang memberikan celah kepada para pegawai negeri, kepada para pejabat untuk melakukan tindakan pidana korupsi. Nah, bagaimana kita menciptakan ya pelayanan publik ya, seperti pelayanan barang ya. Anda kan nanti kalau misalnya masuk ke dunia pemerintahan ya, di rumah sakit, di dinas kesehatan, itu hati-hati gitu kan, karena ada pun bagian dari pelayanan publik, orang-orang kesehatan juga. Ini hati-hati ya, hati-hati jangan sampai ya terkena. Karena saya yakin lah kalau kita bersyukur atas nikmat kita, kalau kita sudah bekerja, insya Allah ya, kita cukup ya, rezeki itu akan cukup ya dengan yang halal-halal saja. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, ini yang terjadi, reformasi birokrasi di kita memang belum bisa berjalan dengan efektif, sehingga yang terpenting ini bagaimana ya merefleksikan ya bahwa pelayanan publik ini gitu ya harus ada etikanya gitu ya. Di kita emang terkesan masih hal yang dianggap biasa-biasa saja gitu ya. Memberikan pungutan-pungutan atau mempersulit orang ya untuk memberikan pelayanan publik ya mungkin juga di kantor-kantor desa ya, sekarang kan juga banyak ditemui ya di beberapa kantor desa untuk membuat masalah-masalah atau untuk membuat kartu-kartu ya KTP, pelayanan-pelayanan seperti itu yang sering terjadi. Nah, untuk itu dari beberapa pandangan ya, terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan atau perizinan yang harus diperhatikan. Empati dengan customers ya. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan. Terus yang kedua, pembatasan prosedur. Prosedur yang harus dirancang sependek mungkin. Dengan demikian, konsep one stop shop benar-benar diterapkan. Yang ketiga, kejelasan tata cara pelayanan publik ya, harus didesain sederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa layanan. Yang keempat,
minimalisasi persyaratan pelayanan publik, yaitu mengurus pelayanan harus dibatasi sedikit mungkin dan banyak yang benar-benar diperlukan saja. Yang kelima, kejelasan kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan. Itu tupoksi mungkin ya. Yang keenam, transparansi biaya. Ini tentunya apalagi di era sekarang ya. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Minimalisasi formulir, ini yang sering dimanfaatkan ya, mengisi formulir dan sebagainya. Beli dong formulirnya gitu kan sebagainya. Memaksimalkan masa berlakunya izin ya. Kejelasan hak dan kewajiban dan efektivitas penanganan keluhan dan sebagainya. Ini ya etika publik ini yang harus. Nah, terus juga pengawasan ya. Di luar pencitraan dan sebagainya, kita melihat ya beberapa kepala daerah, beberapa termasuk harusnya anggota dewan ya, legislatifnya ya, atau termasuk juga ombudsman ya, melihat bagaimana ya upaya sidak lah ke kantor-kantor pelayanan publik ya. Nah, kan ternyata banyak ditemukan gitu ya. Yang apes mereka sering ditemukan, bahkan ada yang nampak seperti acting marah-marah ya, para pegawai negeri yang dimarahi oleh para atasannya, oleh para gubernurnya. Oke, itu mungkin teman-teman semua yang dapat saya sampaikan. Oke, saya lupa untuk absen di sini ya. Kelas NPM nama lengkap. Silakan untuk absen diisi di sini. Di chat ya. Selanjutnya yang tak kalah penting ya dalam masalah pemberantasan korupsi. Nah, bagaimana mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Ini sangat penting untuk Anda pahami ya, agar perilaku korupsi dengan memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi menjadi mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kampus, masyarakat sekitar, dan lingkup yang lebih luas. Ya kalau syukur-syukur kalau Anda dapat membongkar skandal besar ya, yang sekarang KPK sedang sulit mencari Harun Masiku, yang mudah-mudahan yang menemukannya ya mahasiswa gitu ya. Oke, jadi gerakan anti korupsi tadi dari mulai diri sendiri ya, dari keluarga, inilah pendidikan-pendidikan yang tidak perlu saya ajari. Saya kira Anda keluarga ya, lingkungan kampus ya, maupun di lingkungan yang lainnya punya peran lah memperbaiki diri secara sadar kalau berbicara di lingkungan diri sendiri ya. Terus yang tak kalah penting dari kenapa penting ya pendidikan anti korupsi ini adalah terkait dengan posisi strategis mahasiswa ya, yang banyak diberikan julukan kepada mahasiswa ya. Yang dalam KBBI mahasiswa secara sederhana kan seseorang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi ya. Maha ya. Ini yang luar biasa ya. Salah satu atribut yang melekat pada mahasiswa adalah seperti pengawal keadilan. Jadi sebenarnya Anda yang paling jernih melihat ya, apakah lingkungan kampus, lingkungan daerah, lingkungan negara, melihat keadaan bangsa kita ini kan Anda sebenarnya yang bisa melihat secara jernih, adil nggak sih negara ini dalam berbagai aspek. Ya. Intelektual muda, ya, kelompok penekan atau peer group, agen perubahan, agen of change ini juga sering disampaikan ya, kelompok anti status quo dan sebagainya. Nah ini yang harus dihindari sebenarnya ya, bukan berarti tidak boleh. Kadang-kadang itu politik adalah pilihan ya. Ketika kemarin ada mahasiswa yang kritis terhadap keadaan ini ya, dengan berbagai aksi itu salah satu sebenarnya upaya dalam menerap dalam rangka ya
membuktikan bahwa Anda memiliki posisi strategis ya. Tapi ini yang sebagian mahasiswa juga ada yang harusnya anti status quo tapi malah merapat ke status quo ya. Maksudnya ke penguasa lah ya. Jangan sampai terlalu berdekatan dengan kekuasaan mahasiswa itu. Kan banyak ya, ada dua kubu sebenarnya mahasiswa di Indonesia saat ini ya. Ketika kemarin demo minyak goreng, demo apa ya, di awal-awal bulan puasa kemarin ya, menyikapi persoalan-persoalan itu. Karena juga yang memang sudah terbiasa ya, bangga ada mahasiswa pakai batik, pakai jas, diundang ke istana. Ya. Saya kira itu bukan di sana ya sulit ya kalau kita melihat untuk mengontrol negara ini tanpa adanya kalau mahasiswanya mudah untuk masuk ke lingkaran kekuasaan. Kalau urusan nanti mau urusan politik ke depannya itu urusan pilihan pada akhirnya. Tapi ini sulit ya kalau masih ada yang seperti itu. Yang terlalu dekat dengan kekuasaan. Karena biasanya mahasiswa tuh apapun ya perbuatan ya dikejar gitu ya. Perilaku penguasa yang tidak baik apalagi yang korup gitu ya. Jadi itu ya termasuk juga mungkin di lingkungan kampus ya. Sebisa mungkin kalau anak ini berguna ya melihat keadaan ya lihatlah keadaan-keadaan sebelumnya, keadaan yang lebih objektif maksudnya ya. Oke itu ya untuk perannya saya kira dari yang di awal tentang bagaimana Anda berperan minimal dalam lingkungan diri sendiri ya untuk diri sendiri ya, dengan teman ya dengan keluarga dan sebagainya. Di rumah di berbagai ini ya dari aspek yang terkecil lah ya. Tapi kemudian juga lingkup kampus ya. Jadi sebenarnya belajar dari lingkungan yang terkecil dulu gitu ya melihat ya termasuk minimal kampanye-kampanye ya anti korupsi lah ataupun anti pencegahan tindak pidana korupsi ya. Saya sering mengatakan pun Anda juga sering mendengar bahwa memang dari hal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa disadari. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.